Masyarakat. Pada hari ini, Kamis 6 Juni 2024, kami dari Polda Jabar akan menyampaikan informasi terkait Polda Jawa Barat membuka nomor hotline untuk penanganan kasus Vina di Cirebon. Divisi Propam Mabes Polri didampingi Polda Jawa Barat mendatangi Polres Cirebon Kota. Terlihat di lapangan Polres Cirebon Kota berderet sejumlah kendaraan roda 4 berplat B dan D yang diduga merupakan mobil dari Propam Mabes Polri dan Polda Jawa Barat. Propam Mabes Polri dan Polda Jawa Barat tiba di Polres Cirebon Kota pada Kamis siang. Informasi yang didapatkan dari tim lapangan Propam Polri didampingi oleh Polda Jawa Barat melakukan pemeriksaan terhadap kasus kematian Vina dan Eki pada 2016 silam. Pura-pura saya terima wawancara karena memang sementara saya pengen tenang dulu. Siap. Ya, tapi nanti ke depan pasti kita ada. Gitu ya. Iya, karena memang saya belum stabil nih. Siap. Kami paham. Ya. Nanti ke depan pasti saya minta kontaknya aja. Oh ya, saya kebetulan tadi terhubungi Pak Rudiana. Disembunyikan kemana satu kapal itu? Makanya Gok menyogok dari bandar itu ya kepada polisi-polisi itu. Akhirnya anak jadi korban. Paham? Sampai di situ? Banyak orang yang make di kalangan polisi. Oknum-oknum polisi itu banyak juga yang gak jujur. Satu jenderal yang jujur pasti jadi musuh mereka. Paham di situ? Besok siapa lagi yang akan kesurupan? Pura-pura mediasi melalui ruh. Bilang kalau itu Rudiana menyembunyikan sesuatu. Saya kan udah bilang, Bapak itu nggak cukup anak saja jadi korban sebagai tumbalnya. Pak, tolonglah. Meskipun Bapak itu besok di penjara, bersuaralah Pak. Lebih baik jujur. Bersuaralah. Saya nggak bisa dibohongi begitu aja. Bersuaralah demi negara ini. Jangan melindungi jenderal. Tunggu-tunggu sama netizen ini adalah suaranya Bapak Rudiana. Betul, ayah dari Eki. Ya, ayah dari Rizky Rudiana atau Eki. Nah, di sini saya tadi merangkum. Kata Bang Farhad, bukti kita kesampingkan dulu. Justru saya ini yang ada di dalam kepala saya itu mana buktinya? Menyatakan ini pelaku. Mana buktinya? Menyatakan ini saksi ini adalah benar, konkret, bisa dipercaya sehingga dia bisa menunjukkan tersangkanya begitu ya. Harusnya kan itu punya data yang konkret. Kan kita bisa dong pakai teknologi pengecekan. Misalnya 2016 itu kan bukan yang jadul-jadul banget. Ya. Jadi kita bisa mengecek mungkin dari alat telekomunikasinya. Oke. Dari provider. Mungkin pada saat itu anak-anak ini kan juga bukan anak-anak yang kere menurut saya ya. Mereka pakai smartphone ataupun bahkan ketika mereka masih pakai handphone yang jadul yang belum Android, itu sangat mudah sekali dilacak. Di mana titik komunikasinya, maps-nya berdasarkan dari BTS. Dan itu ada undang-undangnya kan, provider telekomunikasi. Jadi pihak penyidik itu memang boleh meminta call data record. Jadi artinya saya yang sebagai awam, saya bukan pakar, tapi ini sangat mudah seharusnya. Tidak perlu kemudian Bapak Rudi ini menetapkan sendiri kalau ini adalah tersangka. Bukti konkretnya apa? Dari percakapan? Oke. Masa iya percakapannya sekelas chat doang? Cek dong. Kalau misalnya memang apalagi yang Peggy ini yang heboh sekali. Peggy ini dinyatakan sebagai tersangka dan dipastikan tidak salah tangkap. Kalau saya belum yakin. Karena apa? Kita menunggu buktinya apa, gitu loh Mas. Ya kan? Ditanya nggak? Ada satu saksi yang bilang saya melihat dia di TKP. Saksi ini ditekan tidak? Dari mana dia bisa kita percaya untuk berbicara benar? Jam berapa dia datang ke TKP? Apa urusan dia ke TKP? Melalui jalan mana dia berjalan ke TKP? Dan itu semua bisa dicek melalui tadi pengecekan BTS. Bisa dari provider begitu. Nanti saya akan ke Bu Sri dulu, tapi saya ingin ke Prof Adrianus. Prof Adrianus, ini
ini satu hal yang memang membuka juga, ini belum pernah disampaikan. Ini suara netizen sebenarnya, salah satu pemerhati media sosial. Kenapa tidak lakukan itu? Sehingga ketahuan posisinya di mana, di mana, di mana. Kan hal yang mudah sebenarnya untuk pengecekan BTS tersebut. Jenderal Listio Sigit periksa Ibtu Rudiana terbukti terlibat kasus narkoba. Menjadi kuasa hukum dari 5 tersangka dalam kasus Vina Eki, Yogi Nainggolan memberikan kabar mengejutkan. Menurut Yogi Nainggolan, proses awal penanganan kasus tewasnya pasangan Vina Eki banyak dipenuhi dengan unsur kekerasan. Tindak kekerasan yang dilakukan para oknum polisi terhadap terduga, menurut Yogi Nainggolan, terjadi di dalam ruang khusus unit narkoba tempat ayah Eki bertugas. Ketika klien kami ditangkap oleh orang tua almarhum Eki, dia bertugas di Sat Narkoba Cirebon, itu tidak dibawa ke reskrim tapi ke kantornya dia, ungkap Yogi. Lebih lanjut, Yogi menjelaskan para kliennya sempat mengalami sejumlah tindak kekerasan untuk mengaku sebagai pelaku pembunuhan. Mengaku tidak kuat menerima tekanan, sejumlah tersangka yang diduga terlibat dalam kasus tewasnya Vina Eki akhirnya bersedia menuruti perintah. Karena mereka tidak tahan siksaan yang dilakukan oleh kepolisian Resor Cirebon Kota, akhirnya mereka pasrah asal tidak disiksa lagi, imbuh Yogi. Kabar adanya keterlibatan jaringan narkotika dalam kasus tewasnya Vina Eki juga sempat disampaikan oleh seorang warganet bernama Widya. Dalam unggahan video yang kini tengah menjadi sorotan, Widya menganggap kasus tewasnya pasangan Vina Eki memiliki hubungan dengan aktivitas jaringan narkoba. Tidak ingin operasi kotornya di wilayah Cirebon mengalami kendala, jaringan narkoba tersebut diduga berusaha mengancam Rudiana melalui Eki. Menurut Widya, jaringan narkoba yang sedang diburu oleh satuan tempat Rudiana itu bertugas memiliki hubungan dengan oknum polisi lain. Karena itu melalui unggahan video yang menjadi sorotan tersebut, Widya mendesak agar oknum polisi yang dijuluki sebagai si gendut untuk berani bersuara. Mudah-mudahan si gendut, seorang oknum polisi itu bisa membuka suara, jangan kerjasama dengan Ibtu Rudiana, ungkap Widya dalam unggahan video. Lebih lanjut, Widya berharap agar oknum polisi yang dijuluki dengan si gendut tidak melindungi saudaranya. Selain menuntut kejujuran dari oknum polisi yang dijuluki dengan sebutan si gendut, Widya juga mendesak agar Kapolri lebih tegas dan serius sebagaimana perintah Presiden. Lamanya proses penanganan hukum yang tidak kunjung tuntas, menurut Widya merupakan salah satu pola kejahatan yang ditunggangi dengan kejahatan lain. Inilah ciri-ciri kasus yang ditunggangi untuk menyelamatkan pejabat agar terkecoh, ungkap Widya. Di tengah kerumitan kasus Vina Eki yang menyita perhatian, Polres Cirebon Kota diketahui menerima kunjungan dari pejabat Propam Polri serta Polda Jawa Barat. Kedatangan tersebut ditengarai berkaitan dengan adanya proses pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana yang merupakan ayah Eki.